Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Pelajaran kelas 5, tema 7, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai dari abad 17 hingga abad 20. Nah, pada masa itu bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajah. Berbagai macam bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama telah dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Akibatnya, kegagalan demi kegagalan itu, maka pada awal abad 20 lahir pemikiran untuk mengubah strategi perjuangan dari perjuangan yang dilakukan dengan cara mengangkat senjata menjadi perjuangan dengan sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Berikut ini adalah latar belakang yang menyebabkan Indonesia mengubah strategi perjuangannya. Pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, masih tergantung kepada pemimpin. Keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau Divide and Impera. Yang pertama, Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan studi fund. Kemudian, pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Nah, Sutomo ini tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua, Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Cokroaminoto. Setelah menjadi SI, keanggotaan ini menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis dan komunis. Ketiga, Indis Partij. Indis Partij didirikan di Bandung tanggal 25 Desember tahun 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. F.E. Dousdekker atau Danu Dirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai tiga serangkai. Indis Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Mei tahun 1913, Indis Partij dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Keempat, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908.
Awalnya organisasi ini diberi nama Indis Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan RM Notosuroto. Kemudian, pada tahun 1925, Indis Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Yang kelima ada Indis Social Democratic Vereniging atau ISDF. ISDF ini didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snevrid atau anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian, kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakil ketua dan Bergsma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Alimin Prawirojirjo dan Musso. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya dianggap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. Keenam, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada awalnya, PNI adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Study Club tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat, sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Mas Gun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar.